warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin pemirsa netizen dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang buka hari ini, Kamis 21 Maret 2024 atau 10 Ramadan 1445, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka podcast Mutiara Ramadan tahun ini. Telah hadir di tengah kita beliau para pakar, praktisi dan kompeten di bidangnya. Selamat datang kepada beliau Dr. Hajar Titi Azizah dan dari LKNU MWC-NU. Selamat datang Ibu. Yang kedua beliau Bapak Nur Kholis, Kepala MTS Ma'arif NU Imam Puro Cangkrep Kidul. Selamat datang Bapak, terima kasih. Yang ketiga beliau Ibu Robiatul Mutmainah MPDI. Beliau perwakilan dari PAC Muslimat NU Purworejo. Selamat datang Ibu. Dan yang keempat beliau ada Ibu Siti Husniati Sururiyah MPDI. Beliau perwakilan dari Fatayat NU Purworejo. Selamat datang Ibu. Dan ada Bapak Kiai Mustahal dan Bapak Kiai Amin Ma'ruf. Selamat datang Bapak. Tema kali ini adalah Ramadan membentuk keluarga maslahah. Kemudian apa itu keluarga maslahah? Seperti yang kita ketahui bersama dari 6 dimensi program NU Nahdliyah Nahdlatul Ulama, yaitu keluarga maslahah usaha menghadirkan kebaikan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Hal ini berangkat dari gagasan bahwa keluarga adalah komunitas masyarakat yang terkecil, di mana ketika suatu komunitas terkecil itu baik, keluarga itu baik, masyarakat baik pula. Ketika masyarakat baik, maka suatu bangsa akan baik pula. Maka ketangguhan keluarga merupakan ketangguhan bangsa. Dalam rangka mewujudkan hal ini, ada 6 dimensi program dari NU. Di antaranya yang akan kita bahas pada hari ini ada 2 dimensi. Yang pertama keluarga sehat dan yang kedua keluarga terdidik. Untuk lebih jelas dan lebih paham tentang hal ini, mari kita berbincang bersama kepada para ahlinya dan narasumber yang sudah kita hadirkan pada hari ini. Kami persilakan kepada beliau Dr. Hajar Titi Azizah untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Dr. Hajar Titi Azizah. Di sini mewakili dari LKNU MWC-NU Purworejo untuk sedikit menyampaikan mengenai aspek kesehatan. Tadi belum diperkenalkan, saya juga dibersamai dengan Bapak Haji Rusman. Di sini juga merupakan anggota dari LKNU Purworejo. Insya Allah pada hari ini kita sama-sama mungkin berdiskusi ya untuk masing-masing aspek, terutama untuk menuju satu tujuan keluarga maslahah. Yang akan kita usung di sini adalah dari tipe aspek kesehatan, di mana sebenarnya kita memiliki peran masing-masing. Namun dalam aspek kesehatan ini, terutama di keluarga, yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana pencukupan gizi, sehingga hal itu kan juga akan menunjang aspek kesehatan dari keluarga, sehingga keluarga tersebut dapat menuju masalah-masalah yang lainnya seperti itu. Dan tentunya kita juga akan karena kita sedang dalam bulan Ramadan ya, kita akan menggabungkan topik tersebut juga sesuai dengan sesuai dengan topik hari ini juga Ramadan. Jadi aspek tersebut kita bahas sesuaikan dengan bulan Ramadan. Kira ada yang mau ditambahkan dari Bapak? Terima kasih Dr. Azizah ya. Terima kasih sudah
bertemu dalam acara yang dilaksanakan itu, dan kita memang perlu disampaikan ke masyarakat ya, puasa di bulan Ramadan punya wajib, dan dari aspek kesehatan itu bagaimana kita perlu mengetahui, karena makanya jangan sampai puasa ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga ada nilai plusnya dalam segi kesehatan seperti yang disampaikan dokter tadi, bagaimana strategi tekniknya agar kita dalam melaksanakan ibadah ini ya betul-betul nikmat, karena kita menahan lapar, menahan dahaga sekaligus berbila ibadah. Gitu dokter ya. Mungkin dari tambahan untuk Bapak Kiai Amin Ma'ruf, silakan jenengan paparkan bagaimana pendapat panjenengan tentang dua pilar tadi, tentang keluarga sehat dan keluarga terdidik. Terima kasih. Langsung saja, Ifaan Wakti Soron. Sehat ini termasuk kenikmatan yang luar biasa, karena kober sehat ya ora penak, sehat ora kober ya boten penak. Makanya nikmat ini, sehat ini kenikmatan yang tiada tanding. Makanya dalam hadis itu sederhana sekali, kan Nabi menyampaikan, man asbaha mu'afan di badanihi aminan bisukmihi kita utu yaumihi fakan nama hijat lahul dunia. Jadi orang pagi-pagi sehat badannya, lingkungannya aman, sehingga madang ono, itu seakan-akan sudah menguasai dunia. Karena ini yang pokok, gimana ya? Nah ini man asbaha mu'afan bi badanihi aminan bisirbihi indahu qutu yaumi fakana muslim. Ini karena pokok sehat ini. Lah bagaimana agama menilai apakah sangat penting sisi kesehatan dari kesehatan gizi, sangat menganjurkan. Salah satunya dikutip dalam kitab At-Tibbun Nabawi, salah satu kitab pokok dalam kesehatan yang dikarang oleh para ulama. At-Tibbun Nabawi itu ya ibadallah tadawu, berobatlah, berpola hidup sehatlah. Fa innallaha lam yadha da'an ila wudingalahu dawahu. Karena Allah dalam setiap penyakit pasti akan menciptakan obatnya. Dalam mukadimah kitab ini juga sebagai pondasi bahwa keluarga yang sehat itu al-mu'minul qawi khairun minal mu'min. Mukmin yang sehat, yang kuat, kalau nggak sehat kan mungkin sunatnya gitu. Nah ini makanya harus sehat agar menjadi mukmin yang qawi itu lebih baik, bahkan wafi riwayatin wahabu ilallah, lebih disukai daripada mukmin yang dong. Nah ini pondasi dasar dari syariat bahwa kesehatan ini penting dan sangat dimotivasi oleh agama. Lah kaitannya sekarang ada gerakan apa tadi? Keluarga maslahat. Keluarga maslahat yang berawal dari sisi kesehatan gizi, kesehatan gizi. Ini ada nggak anjuran atau dawuh dari nas-nas Quran maupun hadis? Jelas ada. Apa itu? Jenengan mungkin sudah boleh-boleh mirengaken, mur paham romiten lah ini. Ayat salah satunya ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Banyak sekali itu halalan thayyiban. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Di ayat yang lain min thayyibatima kasabnakum, halal thayyib. Halal yang pertama bitibari syar'i, mempertimbangkan syariat. Thayyib mempertimbangkan kesehatan. Makanya mufasir kontemporer katakan seperti Syekh Wahab Al-Zuhaili, terus Syahli Sobuni menafsirkan thayyiban itu mustatoban fi nafsihi werodorin lil abdan wal aql. Sehat untuk diri, tidak membahayakan badan dan akal. Nah ini halal untuk ikan. Saya beri contoh agar lebih mudah. Daging kambing halal ya. Tapi kok umpama ini hanya contoh mau jadi Pak Yai Usman sedang darahnya sedang 250. Umpama ini contoh. Kok makan daging samping kira-kira gimana?
asalkan sesuai porsi Iya. tidak berlebihan. Sekarang sedang tinggi makan daging samping satu piring full lah, ini kan halal tapi ghairu thayyib. Contoh lagi apa ya, contoh pete. Yang pete itu penting. Pete halal. Halal, ada pete satu piring. Dia pas asam uratnya kambuh. Lah kok makan pete ya insya Allah terawih nggak kuat ya. Toyib Petene lah tonggo khairul. bareng. Nah ini halal ghairu thayyib. Makanya di sini halalan thayyiban ya halal yang bergizi yang menyehatkan. Nah ini dasar secara syar'i di sini agar bisa membentuk selanjutnya ke keluarga yang qawi, yang maslahat dari sisi kesehatan, dari sisi kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih atas pemaparannya dari Bapak Kiai Amin. Selanjutnya dari beberapa dimensi pokok pilar program Nahdlatul Ulama untuk dalam rangka keluarga maslahah. Yang kedua adalah keluarga yang terdidik. Maka kami mintakan dari LP Ma'arif panjenenganipun Bapak Nur Kholis untuk menyampaikan terkait hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sampaikan beberapa hal yang jelas pada kesempatan ini kami merasa senang dan merasa sehat. Untuk bersama seperti juga menambah kesehatan. Kemudian untuk kaitannya dengan pendidikan ataupun keluarga yang terdidik terkait dengan ibadah puasa, bahwa ibadah puasa itu betul-betul ibadah yang paling penting di dalam pendidikan ataupun dalam bentuk karakter pendidik atau pendidikan. Jadi puasa ini dari sekian ibadah yang paling dominan adalah di dalam karakternya adalah puasa. Yang pertama adalah karakter menahan diri. Di dalam berpuasa kita harus bisa menahan diri, baik itu yang berupa tarbiyah jasadiyah, berupa yang untuk makan harus makan. Kemudian yang qalbiyah juga, tarbiyah qalbiyah juga harus bisa menahan. Katakanlah ada hal yang tidak baik, tiba-tiba dalam pikiran langsung ada don di sana, ini harus kita tahan. Masyarakat harus ingat kepada Allah bahwa ini tidak boleh, yang kita membuat dari alamnya, membuat dari siapa itu dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga disebutkan bahwa don itu adalah akdabul hati di sana. Jadi apa namanya, ucapan yang paling tinggi, bohong yang paling tinggi adalah don. Ini juga harus jangan sampai kita ada apa namanya, ada don di sana, yang apa namanya, prasangka yang tidak baik, sehingga tarbiyah yang luar biasa adalah menahan diri. Tarbiyah di dalam pendidikan karakter. Kemudian di samping itu adalah disiplin. Ini juga mengandung pendidikan karakter yang luar biasa, baik di dalam keluarga maupun di, kalau ini lingkupnya di pendidikan ya di madrasah. Ini sangat luar biasa. Semua madrasah sekolah pasti menanamkan karakter disiplin, baik itu disiplin tempat waktu masuk maupun waktu istirahat dan lain sebagainya. Semuanya harus disiplin sesuai dengan jadwal atau ketentuan yang ada. Kemudian ada karakter juga di sana, di pendidikan yang ada di Ramadan, di bulan puasa ini ada jujur. Jujur ini secara apa namanya, secara mudah ataupun
ketika kita selalu ingat bahwa Allah melihat kita, itu sudah langsung semuanya bisa masuk dalam pendidikan karakter jujur. Katakanlah dalam di madrasah, ya, Allah selalu melihat kita. Anak mau nyontek, wah ini Allah melihat kita, nggak jadi. Di Ramadan juga seperti kita puasa, anak penanaman karakter pada anak, Allah selalu melihat kita. Nggak mau masuk kamar, minum, dan sebagainya, Allah melihat kita, tidak jadi. Nah, ini bukan karakter kejujuran ini memang luar biasa, dan ini sampai dengan di keluarga maupun sampai di madrasah dan lingkungan semuanya ini memang sangat baik untuk kita menanamkan pada keluarga kita atau anak didik kita. Kemudian karakter sabar juga harus kita tanamkan pada anak didik kita, keluarga kita, bahwa di awal puasa ini biasanya banyak kendala biasanya, apalagi yang punya mah kita ini ya, mah biasanya hari pertama kerucuk-kerucuk, hari kedua melilit dan sebagainya. Ini harus sabar, bahwa ini ujian harus dilalui. Ini karakter ini harus selalu kita tanamkan pada diri kita maupun di keluarga kita. Kemudian ada karakter tanggung jawab juga, tanggung jawab supaya kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan, bahwa kita melaksanakan puasa ini juga harus belajar ilmu puasa, baik itu hal yang membatalkan, yang boleh dilakukan ketika sedang berpuasa, yang dilarang, ini harus kita pahami betul sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab kita. Mungkin itu yang kita sampaikan. Selagi dalam pendidikan karakter ini, insya Allah tidak hanya di lingkup keluarga, tapi masyarakat nantinya ini akan tertanam ketika kita sudah bisa melaksanakan sendiri dalam diri kita atau dalam internalisasi diri sendiri. Ini nanti akan menyebar sampai ke keluarga dan masyarakat. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kami kembalikan kepada terima kasih panjenenganipun Bapak Nurholis. Selamat datang panjenenganipun Bapak Kiai Mustahal. Ini tadi sampun terkait dengan karakter pendidikan dan puasa. Mungkin ada tambahan saya panjenenganipun Pak Yai Mustahal untuk menguatkan. Terima kasih. Tentunya sudah banyak diulas oleh Bapak Kiai Nurholis tentang pendidikan puasa dalam bulan Ramadan ini juga cukup banyak. Tapi yang mungkin bisa juga kita anggap sebagai satu pendidikan yang harus kita lakukan dalam puasa itu adalah bagaimana kita dalam mendidik anak itu selain anak itu tidak merasa tertekan, anak itu merasa menikmati ibadah puasa, sehingga anak-anak ketika berpuasa tidak merasa bahwa itu adalah sebagai beban. Ya. Bagaimana anak-anak itu bisa merasa puasa itu dengan merasa senang, dengan merasa happy. Tentunya kita punya trik-trik tersendiri untuk agar anak itu merasa senang dengan puasa. Kita sebagai orang tua juga tidak mungkin memaksa anak yang belum saatnya untuk berpuasa harus berpuasa, karena ada juga sebagai orang tua yang egois untuk menceritakan kepada teman-temannya, oh ini loh anak saya sudah masih kecil sudah puasa full sampai maghrib 30 hari. Itu memang suatu kebahagiaan bagi orang tua tersendiri. Tapi saya kira akan lebih bijak lagi apabila hal itu selain anak itu bisa berlatih berpuasa, juga kita juga melihat juga kondisi anak itu dari segi kekuatan anak untuk berpuasa. Apakah memang dia sudah betul kuat untuk berpuasa ataupun bisa kita bertahap dalam mendidik anak untuk berpuasa. Saya kira ini juga banyak kaitannya dengan
berpuasa, bagaimana cara anak-anak itu bisa tidak mengurangi kesehatannya dan tetap ceria, tetap sekolah juga tidak mengantuk. Ya, saya kira nanti bisa dikatakan oleh yang lain. Terima kasih kepada beliau Bapak Kiai Mustahal. Lanjutkan. Pada beliau selanjutnya Ibu Robiatul Mutmainah MPDI, monggo pemaparannya untuk Ramadan untuk keluarga maslahah pada hari ini kami persilahkan. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan banyak hal kaitannya dengan puasa. Ada dua aspek kacamata yang dibahas pada kesempatan ini, pada sore hari ini, dan ini sebenarnya merupakan pemberdayaan dialog interaktif di kalangan NU ya. Sebenarnya bagus ini kalau kita kembangkan kaitannya dengan berbagai hal aspek dalam kehidupan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurholis, oleh Pak Mustahal juga kaitannya dengan pendidikan karakter dan penanaman karakter khususnya dalam aspek puasa. Dalam puasa ini sebenarnya bagus sekali. Tadi sudah disampaikan dari sisi religi, dari sisi tanggung jawab, dari sisi karakter jujur, dari sisi karakter sabar. Itu ternyata dilihat dari konsep keluarga maslahah, yakni salah satu aspeknya adalah keluarga terdidik. Dan karakter yang paling ideal adalah penanam karakter sejak kecil. Sejak kecil puasa kita sampaikan kepada mungkin anak kita, mungkin anak didik, mungkin anak-anak ya yang ngaji di TPQ atau usia SD. Penanaman karakter dalam hal puasa ini sebenarnya bagus sekali dalam rangka penanaman karakter religius, jujur, sabar, tanggung jawab, peduli, empati, toleransi. Dan anak-anak misalnya kita lihat coba dari sisi religi, dari sisi religius penanaman. Di situ ada bahwa puasa itu kan penanaman rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di situ penanamannya rasa peningkatan strip keimanan anak dilatih sedemikian rupa dengan pembiasaan. Kalau kita ketahui bahwa pengertian dari karakter itu adalah pembiasaan yang diulang-ulang. Para pakar mengatakan karakter itu adalah pembiasaan yang diulang-ulang. Sehingga contoh misalnya sholat yang tadinya belum dibiasakan karena diulang-ulang, sehingga kalau tidak sholat ada sesuatu yang hilang. Itu contoh sholat. Contoh misalnya real dalam kehidupan kebersihan. Dibiasakan bersih sejak kecil, dibiasakan, dikarakterkan, ditanamkan nilai-nilai kebersihan. Kalau tidak bersih bahkan tidak nyaman. Tapi kalau sejak kecil tidak atau belum ditanamkan kebersihan, sampai dewasa dia akan terlanjur karakter kebersihan itu sulit kalau tidak ditanamkan sejak kecil. Sehingga pendidikan karakter harapannya di kalangan keluarga NU, karakter-karakter kaitannya dengan puasa ini mari kita kuatkan pada keluarga kita, masyarakat sekitar kita terutama, dan juga warga Nahdliyin dalam rangka membentuk keluarga yang maslahat. Kemudian yang selanjutnya masih karakter itu tidak hanya pembiasaan yang diulang-ulang, tetapi itu membutuhkan keteladanan, uswah. Siapa yang menjadi uswah? Terutama orang tua dalam keluarga, orang tua yang di sekitar. Kalau dalam keluarga itu orang tua tidak ada, misalnya dia bersama dengan eyangnya atau simbahnya begitu, maka yang dijadikan sebagai profil adalah orang yang ada di sekitarnya yang lebih tua. Itu penting sekali, sehingga karakter terutama dalam hal puasa ini harapannya menumbuhkan beberapa karakter, tidak hanya puasa saja, tetapi karakter-karakter yang lain. Religiusnya meningkat. Membaca Al-Quran itu kalau tidak dibiasakan berat. Saya sampaikan kepada anak-anak saya, peserta didik dan murid-murid saya, Al-Quran di depan mejamu, dalam ruang tidurmu,
di depan sudah, kalian sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu. Tapi kalau tidak ada ghirah, niat untuk membaca Al-Quran, maka itu tidak akan menjadi kebiasaan. Dan itu ditanam sejak kecil, nilai-nilai seperti itu, membaca Al-Quran saja. Karena keberkahan membaca Al-Quran luar biasa. Saya menyampaikan pada anak-anak itu, kalau kalian kepingin pinter, kepingin mulia, baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan keberkahan yang luar biasa. Kalian cerdas itu karena membaca Al-Quran. Iya. Dulu bapak ibu saya termasuk orang yang demen, cinta Al-Quran. Kalau anak-anaknya tidak membaca Al-Quran setiap hari itu akan bertanya pasti. Dan salah satunya itu pada bulan Ramadan ini ghirah, pengagungan, artinya gaung Qurani untuk digerakkan. Salah satunya adalah karakter yang harus dikuatkan pada bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya pendidikan karakter pada bulan Ramadan kaitannya dengan keluarga maslahah, harapannya bisa membangun sebuah empati, toleransi, rasa peduli anak. Oh, kalau orang dalam keadaan lapar itu seperti ini. Maka tidak hanya mengukur, karena bagaimana ya, puasa itu di satu sisi secara fisik kalau tidak terbiasa juga berat. Tapi kalau anak sudah terbiasa dengan karakter puasa, oh ya, rasanya orang lapar seperti ini, berarti orang yang maaf dalam tanda petik, yang masih kurang dalam hal konsumsi makan, dia akan merasakan. Sehingga timbul peduli kepada orang lain, timbul rasa mengasihi, rasa empati, rasa punya rasa kepada orang lain, peduli yang tinggi, harapannya seperti itu. Dan ini perlu kita tanamkan sebenarnya. Tidak hanya puasa itu kan tidak hanya ngeker ya bahasanya, minas sahri ilal maghribi, bukan. Tapi sebenarnya banyak penanaman nilai-nilai kebaikan yang ada di situ. Tidak hanya menahan. Saya kira nggak ada orang meninggal dengan puasa itu, nggak ada ya Pak Kiai ya, nggak ada. Tapi justru berlomba-lomba melakukan sebuah kebaikan, tidak hanya kebaikan kepada keluarga, tidak hanya kebaikan kepada diri sendiri atau bahkan maghdoh khusus kepada Allah, bukan. Tetapi justru di situ banyak nilai-nilai kebaikan dalam puasa itu, terutama, dan juga penanaman karakter-karakter yang lain yang tadi sudah disampaikan, banyak karakter. Dan itu perlu saya garis bawahi adalah perlu pembiasaan, perlu penguatan dalam diri seseorang. Kita juga orang dewasa kadang iman itu pasang, kadang ada pasang surut itu, kadang setan itu lebih pinter daripada kita. Beronde-onde. Ya, itu mungkin sebagai awal kami menyampaikan. Kami tambah, salah satunya adalah penguatan amaliyah pada bulan Ramadan. Kalau anak itu cara karakter apapun, karakter kebersihan, karakter sholat, dia akan merasa bersalah ketika tidak sholat. Berarti penanaman karakternya berhasil, bagus. Karakter apapun itu kalau sudah terbiasa, terarah sejak kecil, insya Allah dia akan menjadi seseorang yang berkepribadian, berkarakter yang kuat. Dimanapun dia berada, dengan siapapun dia akan bersama, dimanapun dia berada, enjoy saja. Orang tua tidak merasa khawatir, tidak merasa ragu, bahkan itulah namanya karakter, apalagi karakter yang islami, luar biasa. Sehingga menjadi generasi Qur'ani, generasi Robbani, dan harapannya menjadi generasi yang martabat. Demikian, mungkin Mbak Nia yang menambah. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Nia untuk menambahkan pemahaman mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Ibu Robiatul tentang pendidikan keluarga. Tadi sudah disampaikan dari segi agama, kemudian dari sisi kesehatan, kemudian dari pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan dari sisi psikologis, seperti itu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu kan memiliki fitrah keagamaan. Fitrah itu adalah potensi, di mana potensi itu bisa berkembang atau tidak tergantung bagaimana lingkungan dia tinggal.
Otomatis lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga, seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua perlu juga mempelajari tentang ilmu psikologi perkembangan anak, ya. Dimana kalau menurut teori psikologi agama, perkembangan anak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat dongeng. Nah, tingkat dongeng ini adalah usia 3-6 tahun. Dimana di usia 3-6 tahun itu ciri-cirinya anak tuh lebih suka dengan hal-hal yang bersifat fantasi atau imajinasi. Oleh karena itu anak untuk usia 3-6 tahun tuh paling senang diceritani. Nah, kalau dulu zaman kita kecil mungkin kita sering mendengar cerita kancil nyolong timun. Nah, itu ternyata menurut penelitian itu tidak baik. Kenapa di zaman sekarang banyak koruptor? Bisa jadi dulu ketika kecil diceritani kancil nyolong timun. Bawang merah, bawang putih. Coba kalau misalkan ketika kecil dulu diceritani tentang kisah Nabi dan Rasul, kisah sahabat, tentang perjuangan para tokoh-tokoh muslim, mungkin ketika dia dewasa bisa jadi tokoh cendekiawan muslim yang luar biasa seperti itu. Jadi itu ya, jadi yang pertama tadi adalah tingkat dongeng, di mana itu terjadi pada anak-anak usia 3-6 tahun. Jadi ketika kita memiliki anak usia 3-6 tahun, kita tahu bahwa pada masa itu adalah anak-anak masih dalam tahap imajinasi, maka sebagai orang tua banyak-banyaknya memberikan cerita-cerita edukatif tentang mengenalkan Islam melalui cerita, melalui kartun Nabi Rasul dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tingkat kenyataan. Nah, tingkat kenyataan ini biasanya dimulai ketika anak sudah masuk SD. Rata-rata itu usia 7 tahun. Nah, di tingkat kenyataan ini biasanya anak akan lebih berminat pada lembaga-lembaga keagamaan atau pengajaran tentang orang dewasa. Maka tidak heran ketika umur 7 tahun banyak anak-anak di sekeliling kita itu seneng banget ikut TPQ. Gitu, ikut TPQ setiap sore. Rata-rata kan anak SD. Jadi ternyata menurut teori psikologi agama bahwa anak usia 7 tahun atau sudah masuk SD, di mana itu dalam teori psikologi agama itu masuk dalam teori kenyataan, itu memang sudah masanya dia menyenangi lembaga-lembaga keagamaan seperti TPQ, kemudian majelis taklim dan sebagainya. Maka kita sebagai orang tua alangkah baiknya mendukung, mensupport atau mengenalkan, membawa anak-anak kita untuk mengenalkan berinteraksi dengan teman sesamanya, terutama di TPQ. Jadi belajar agama bareng teman-temannya itu kan sangat mengasihkan gitu ya, seperti itu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa di tingkat dongeng dan di tingkat kenyataan ini kan anak kan belum akil balik ya, rata-rata ya belum akil balik. Maka di sini peran orang tua, baik bapaknya atau ibunya itu sangat penting sekali. Karena apa? Di dalam Islam disebutkan apabila anak itu belum memasuki usia akil balik, maka setiap kesalahan anak, kok anak tidak diajari sholat, anak tidak tahu sholat, anak tidak tahu ngaji, maka dosanya akan dibebankan kepada orang tuanya, seperti itu. Nah, jadi ini sangat berat sekali. Maka menjadi orang tua tidak hanya sekedar membuat, melahirkan, tapi juga membesarkan dan mengenalkan agama, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tingkat individu. Nah, tingkat individu ini adalah apabila seorang anak itu sudah mencapai masa akil balik, di mana kalau laki-laki kan sudah mengalami mimpi basah, kalau perempuan sudah mengalami menstruasi. Nah, pada saat usia akil balik inilah, atau dalam psikologi agama itu pada tingkat individu, maka seorang anak itu sudah memiliki beban untuk menanggung dosanya sendiri. Jadi yang tadinya sebelum akil balik itu ditanggung oleh orang tuanya, maka ketika dia sudah akil balik, maka saat itu juga dosanya sudah ditanggung oleh dirinya sendiri. Jadi kalau anak meninggalkan sholat, tidak puasa, dan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, maka dosanya sudah menjadi beban dirinya sendiri. Itu jadi terkait dengan anak. Dan perlu kita ketahui bahwa anak itu adalah masa imitasi atau peniruan. Jadi apa yang dilihat oleh anak, apa yang dialami oleh anak dari umur 0 sampai 7 tahun, itulah yang akan ditiru oleh anak-anak. Yang saya ketika misalkan orang tuanya lagi nonton TV, kemudian, nah ayo sholat, tapi ibunya tetap nonton TV. Saya yakin anaknya juga tidak akan sholat, karena melihat, loh ibu aja masih nonton TV, kok saya suruh sholat. Nah, ketika kita menyuruh, yuk nak kita sholat, ya matikan dulu TV-nya, kita ajak bareng-bareng ke masjid, ke musola, seperti itu. Atau misalkan kita mengenalkan tentang kejujuran. Misalkan gini, nak nanti kalau kamu puasa Ramadannya
full 30 hari, nanti bapak kasih uang 100.000 loh gitu. Ternyata setelah dia berpuasa 30 hari nggak jadi dikasih 100.000, berarti kan ada unsur kebohongan. Nah, ketika Nabi sendiri mengatakan dalam hadisnya, janganlah kamu ajari anakmu dengan kedustaan. Ya. Jadi kalau kita mau mengiming-imingi anak itu boleh, khususnya anak yang belum akil balik. Bahkan saya ingat dulu almarhum bapak saya ketika saya kecil, Bu, saya kelas 1, kelas 2 SD itu puasanya belum full, masih bolong-bolong. Nah, lalu ketika menjelang kelas 3 bapak saya seperti ini, besok kalau kamu puasanya full, nanti bapak kasih hadiah 100.000. Zaman dulu 100.000 itu kan banyak sekali, nggih. Hanya ketika saya sudah lulus 30 hari, Pak, saya sudah selesai puasanya, oh ya ini uangnya. Nah, itu luar biasa. Karena masa anak-anak itu dalam mengenal agama itu belum mendalam. Jadi secara teori psikologi, anak itu mengenal agama untuk kesenangan semata. Makanya di dalam Islam dan di dalam teori disebutkan bahwa ketika kita mengajak anak-anak dengan iming-iming hadiah, itu diperbolehkan. Okay? Jadi misalkan anak biar mau tadarus, misalkan, nak nanti kalau kamu hatam 30 juz tak kasih uang 50.000, enggak apa-apa, atau nanti ibu belikan tas baru, boleh. Ketika anak itu belum mencapai usia akil balik. Karena ketika anak belum mencapai usia akil balik, itu nalarnya kan belum berkembang dan pemikirannya kan masih sebatas kesenangan semata, instan seperti itu. Jadi di dalam Islam diperbolehkan. Karena mengajak anak itu memang kata Bu Robiah tadi kan pelan-pelan, secara bertahap, adanya kebiasaan. Jadi orang tua memiliki beberapa kewajiban dalam mengenalkan agama ya. Yang pertama adalah mengenalkan, kemudian mendidik, mengajarkan, memberikan keteladanan, dan yang paling penting adalah membiasakan. Jadi sebenarnya kalau misalkan pas Ramadan seperti ini kita punya anak balita dibawa ke masjid, walaupun di masjid ramai, menurut saya tidak apa-apa. Yang salah ketika ada anak ramai di masjid kok diusir, dimarahi, dah sana pulang loh. Itu kan anak-anak. Anak-anak itu memang masanya masa bermain. Jadi kalau dia ramai di masjid ya wajar. Kecuali kalau kita orang dewasa kok ramai di masjid lah, baru itu ada masalah seperti itu. Oke. Jadi ketika cara mengenalkan agama khususnya di dalam bulan suci Ramadan, kita mengenalkan tarawih, ajak anak, yuk nak, nanti kita masuk surga bareng, ayo tarawih bareng sama ibu, ayo tarawih bareng dengan ayah, seperti itu. Disitulah anak akan belajar, oh orang tua saya sholat tarawih, oh orang tua saya tadarus, oh orang tua saya buat berpuasa. Nanti anak lama-lama akan meniru. Seiring bertambahnya perkembangan intelektualnya, perkembangan fisik, perkembangan jasmaninya, lama-lama dia akan mengerti dan akan mengikuti apa yang dituruh oleh orang tuanya. Dan saya mendapatkan satu cerita ya, ini seorang public figure namanya itu Soraya Haque. Saya tuh pernah Soraya Haque gitu ya Pak, seorang artis itu. Bahkan dia bagus sekali dalam mengajarkan anaknya seperti ini. Ketika misalkan anaknya minta dibelikan baju baru, misalkan, Bu, saya mau minta dibelikan baju baru. Oke, sebelum kita pergi ke toko, coba kamu buka lemari, mana baju kamu yang sudah tidak kamu suka. Dikumpulkan dulu, setelah itu, ayo kita pergi, mau kemana Bu? Ayo kita bagikan baju ini ke anak-anak yang tidak mampu. Anak itu dibawa ke tempat orang-orang yang pemukiman miskin. Terus anak diajak langsung untuk memberikan baju yang masih pantas pakai itu kepada orang miskin. Disitulah edukatif yang kita ajarkan kepada anak dari kecil. Bukti nyata, langsung mengalami secara langsung bagaimana cara dia memberi, akhirnya dia sampai besar terbiasa ketika dia mau beli baju baru, maka dia melihat dulu baju-baju lamanya yang tidak suka, dia bungkus kemudian diberikan ke temannya yang tidak mampu. Jadi disitulah ada unsur empati, toleransi dan sebagainya. Jadi disinilah yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa dalam mengenalkan agama, dalam teori psikologi kita harus memperhatikan perkembangan anak. Jadi dalam mengenalkan agama jangan langsung diceritakan yang medeni-medeni. Nggih. Iya, jangan sampai anak balita nih, kamu nanti kalau tidak sholat, tidak puasa kamu masuk neraka, nanti matamu diculik, ditusuk nanti waduh. Jangan kalau menurut teori psikologi jangan pernah menceritakan hal-hal yang mengerikan kepada anak. Ceritakanlah yang baik-baik, yang menyenangkan, kemudian yang kabar gembira, karena anak itu sedang berproses. Dia sedang bertumbuh kognitifnya, sedang bertumbuh akalnya. Jadi sekali lagi saya kaitannya dengan pendidikan keluarga, kita sebagai orang tua harus mengetahui bagaimana perkembangan anak kita secara dini ya, karena menurut teori psikologi adalah the golden age. The golden age itu adalah bagaimana 5 tahun umur pertama anak, dari 0 sampai 5 tahun itu adalah
manifestasi dari orang tua. Jadi apa yang kita ajarkan di depan anak kita dari usia 0 sampai 5 tahun, itulah nanti yang akan diingat anak dan akan dilakukan anak ketika dewasa nanti. Jadi kita sekarang ini kalau kita senang memberi, kemungkinan besar mungkin orang tua kita suka memberi. Kalau kita ramah, kemungkinan besar dulu orang kita memang ramah pada orang lain. Kalau kita pelit, kemungkinan dulu orang tua kita juga mengajarkan pelit. Kalau kita galak, kemungkinan dulu kita dididik dengan cara kasar dan sebagainya. Jadi the golden age dalam teori psikologi itu sangat bagus sekali, dan kita sebagai warga Nahdliyin harus tahu ilmu itu, kita pelajari bareng dan kita praktekkan seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, sangat luar biasa ya Pak Tepuk Surya. tangan yang meriah. Masya Allah sekali ya. Wah, di sini kita benar-benar terkagum-kagum dengan narasumbernya, itu hebat-hebat semua ya Allah. Sampai mau tanya apa, ini bingung ini ya. Gimana nih Pak Zuri nih? Kita mulai dulu ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin mengganjal nih dari dokter mungkin ya. Mulai dari dokter dulu ya ini ya. Berkaitan tadi dokter, pemaparan dari dokter ada tentang puasa untuk anak-anak. Lah ini bagaimana agar puasa anak-anak ini tidak mengurangi nilai gizi ketika anak itu berpuasa? Bagaimana caranya dan apa yang harus diberikan kepada anak-anak? Terutamanya saya nih, bukan curhat ya, tapi ya saya masih punya anak-anak kecil di rumah itu yang masih di bawah 5 tahun. Nah itu mohon agar bagaimana kiat-kiatnya agar gizi tetap terpenuhi untuk anak-anak. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf niki Bapak Ibu sedanten kula tesih batuk. Tadi sangat mengganggu, mungkin nggih saya izin keluar sebentar. Jadi tadi juga sudah berdiskusi semuanya bahwa penerapan puasa pada anak-anak itu adalah hal yang sangat baik nih Pak. Itu merupakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus kita tanamkan dari dini supaya dewasanya dia akan tetap menanamkan, karena itu memang rukun Islam seperti itu. Nah, bagaimana secara kesehatan kita tetap menjaga kesehatan anak-anak ini, di mana dia membutuhkan sumber-sumber gizi untuk masa pertumbuhan dan perkembangannya. Sebenarnya itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan, karena Allah sudah memberikan kita waktu untuk kecukupan tersebut, yaitu sahur dan berbuka. Nah itu kita harus manfaatkan waktu tersebut untuk membekali anak-anak ini supaya dia kuat selama menjalankan puasa. Dan selama puasa ini dia tidak akan istilahnya seperti dehidrasi, kemudian kekurangan tenaga seperti itu. Nah, apa yang harus kita penuhi? Memang kuncinya sama, yaitu harus ada pemenuhan karbohidrat seperti itu, kemudian protein, serat, lemak itu juga perlu ya ibu-ibu ya. Meskipun lemak yang baik yang kita berikan. Terus yang tidak kalah penting juga adalah air. Karena bagi anak-anak yang sangat rentan itu adalah terjadinya dehidrasi. Jadi kita harus perbanyak asupan air tersebut. Kemudian itu harus diseimbangkan ketika sahur dan juga berpuasa. Banyak yang menyampaikan kalau dari segi kesehatan, porsi yang bagus itu adalah setengah piring itu kita isi dengan protein, entah itu protein hewani maupun protein nabati. Seperempatnya kita isi dengan karbohidrat, seperempat lainnya kita isi dengan serat atau sayur-sayur, buah seperti itu. Lalu lainnya kita isi dengan air. Nah itu insya Allah anak ini akan kuat menjalankan puasa sehari penuh. Tapi itu disarankan untuk usia-usia yang memang sudah kuat ya Bu ya. Jangan kita paksakan kepada anak-anak yang masih sangat kecil. Kalau yang anak kecil kita pendidikan karakternya kita mulai perlahan-lahan, seperti puasa setengah hari, ngoten pripun Pak ya. Puasa setengah hari. Puasa beduk. Puasa beduk itu juga menurut saya sudah merupakan latihan yang baik ya. Nah, kalau dari menurut ahli sebaiknya kita memulai mengajarkan puasa penuh pada anak-anak adalah anak-anak yang sudah mulai masuk masa sekolah, yang dimana dia sudah mengetahui arti puasa itu sendiri seperti itu. Ada tambahan? Terus izin Dok, untuk dehidrasi itu efeknya kepada anak ketika kekurangan air itu bagaimana? Dehidrasi itu dia akan sebenarnya akan tanda-tandanya akan sangat terlihat. Orang anak-anak dengan dehidrasi itu takutnya adalah mengalami kondisi namanya shock. Shock itu dimana kalau di orang dewasa itu tekanan darahnya ngedrop. Nah, anak-anak itu juga bisa mengalami hal tersebut, kekurangan air sampai shock. Nah, ya Pak ya, banyak ya Pak ya di Bangsal ada anak-anak dengan shock seperti itu. Nah, itu
itu merupakan kondisi yang gawat. Harus dilakukan pemberian cairan yang banyak melalui infus seperti itu. Biasanya orang dengan shock dia akan lemas, kadang bisa sampai tidak sadar diri. Nah, itu harus kita cegah, dicegah dengan asupan air yang cukup seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya. Jadi apa yang disampaikan Dr. dari kesehatan ya, dari Bapak Kiai tadi sudah banyak sekali. Saya mau tambah ilmunya ini. Sama ini. Dari Ibu tadi juga banyak pendidikan karakter anak. Jadi memang perlu kita dari segi kesehatan juga perlu dilihat, karena seorang anak pun dia masa perkembangan, dia juga butuh butuh asupan yang cukup untuk perkembangannya. Jadi kalau memang dilatih puasa, mungkin karakternya tadi, kalau orang tua sahur, ya bangunin untuk sahur. Ya, tadi disilakan poso beduk. Jadi setelah beduk buka, lanjut puasa lagi. Gitu dulu itu yang teratas gitu. Tapi intinya dijaga agar tumbuh kembangnya ini tidak terganggu karena asupan yang kurang. Ini seperti itu. Dan yang kedua, kita jangan membiasakan dengan sesuatu yang berlebih. Terus juga seperti makanan, seperti es, seperti udara. Ya, ini kalau kita suka yang berlebihan, depan makan banyak, ada lotes, ada ini kan dimakan semua. Ya asal sepertiga semua. Sepertiga tapi semua. Sepertiga semua. Ya, jadi jangan yang terlalu pedas, ya, terlalu asam, yaitu untuk dihindari selama puasa ini. Jadi karena itu dirasa yang terlalu pedas, terlalu asam itu juga akan mengganggu pencernaan. Ya, akhirnya nanti bisa diare, akhirnya ke dehidrasi tadi. Jadi dehidrasi bisa dipicu karena dia diare, karena muntah itu bisa dehidrasi, atau karena asupan air yang kurang. Karena minum mineral cukup sebenarnya, dengan kebutuhan air mineral cukup. Sebenarnya ciri-ciri orang tidak dehidrasi itu kalau dia pipisnya itu masih ada, dia tidak dehidrasi karena dia tubuh itu membuang cairan karena berlebihan, itu tidak dehidrasi. Tapi kalau mungkin Bapak dan Ibu kalau pas puasa panas, gersang itu kan kita pipisnya sedikit karena airnya banyak terbuang lewat keringat, jadinya banyak. Tapi kalau dibalik pas musim hujan, musim dingin, kita pilihnya dikit, boleh di belakang, karena itu tubuh berusaha untuk memencarkan lewat itu tidak dehidrasi. Intinya kalau dehidrasi tambah yang bekerja tadi, memang efeknya sampai shock, sampai kita bahkan mungkin penurunan jadi nggak sadar, nggak ingat apa-apa, ya semaput lah itu. Dan sebenarnya itu memang efeknya seperti itu. Tapi kalau insya Allah dengan kita minum yang cukup, pas sahur, juga minum diusahakan mungkin air mineral ya. Tapi kalau manis mungkin boleh ditambahkan dari ini buah ya, kurma atau buah yang manis bisa tambahkan. Jadi gulanya dari itu. Dan kita untuk mengurangi dari pemanis. Ya, pemanis saya tidak menyebut manisnya, tidak dimari atau pemanisnya. Ya, isinya seperti itu. Dengan yang cukup dan tidak berlebihan, dan tidak yang ekstrim, terlalu pedas, terlalu asam atau terlalu yang lemak berlebih. Gorengan yang banyak juga itu pengaruh. Mungkin tambah sih tetap mungkin dari Pak Yai Amin untuk menguatkan dehidrasi. Dari sisi kesehatan, pendidikan anak untuk mengajarkan puasa usia Kik Sobi, wis kon poso, ada penambahan. Tadi yang saya menarik itu puasa beduk gitu. Puasa beduk, ada yang model pakai puasa beduk buka lanjut, ada yang lain. Saya pernah itu tidak makan tapi minum. Nah, itu ada kan, tidak makan, puasanya tidak makan tetap minum. Tetap minum dalam tahap belajar ini. Nah ini tahap belajar menurut saya penting karena ya, yang namanya anak saat itu disampaikan dari sisi psikologis proses gitu nih. Bahkan dalam pendidikan ini pun harus berproses. Tapi yang saya menarik ini di luar puasa Ramadan tentang pendidikan juga, puasa secara umum. Ternyata puasa juga punya sisi tarbiyah ruhiyah. Apa ini bahasa ineknya? Nirakati apa mungkin? Nirakati.
ada cerita ada seorang ibu anaknya 3 yang barep itu mogol, nggak sekolah nggak mondok. Susahnya gimana gitu nih? Dua anak barep sekolah mondok semangat buatan enak. Lah ini beliau itu sowan pada sesepuh dan beberapa dia diberi masukan sampeyan puasa weton. Kemudian wetone anaknya. Lah ternyata alhamdulillah setelah beberapa bulan disuruh mondok pas gelem. Gitu. Anaknya tadinya mogol ini nggak mau sekolah, usianya sekitar umur 14 lah. Disuruh mondok akhirnya mau. Setelah dikuasai oleh ibunya selama beberapa kali ya nggak tahu selama berlanjut atau tidak. Artinya di sini puas secara umum itu juga punya tarbiyah ruhaniyah terhadap anak. Ini mungkin masuk juga pada ayat itu istainu bisobri was sholat. Bisobri itu banyak mufassir menafsirkan sebagai asaum puasa. Dan untuk kita punya hajat sesuatu isti'anahnya kita contoh dengan puasa. Ya ini puasa secara umum untuk tarbiyah ruhaniyah. Ya karena yang ngomongi orang untuk sampai hati kan juga pakai hati kan kan seperti itu. Oh ya tadi dari Ibu Nia gitu, perintah sholat ibunya gimana habis aja ya mungkin tandang gitu kan, gitu. Mental ya? Iya, harus dicontohi. Kalau sudah besar beda lagi, tidak hanya contoh tentunya toh, harus ini juga pati tarbiyah ruhaniyah tadi. Karena apalagi bocah rada cerdas itu kan biasanya kritis. Diperintah takoni kok sakit pak, kan? Lah ini puasa Rum juga punya sisi pendidikan ruhaniyah sehingga untuk mendidik anak ya bahasa lewat dia mengirakati di dalam hati biasa lebih jangan semua jadi orang itu mestinya sudah melaksanakan itu pengalaman. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Nurwalis tadi disampaikan puasa itu terhadap seorang anak pendidikan karakter diantaranya adalah menahan diri. Ini pentingnya menahan diri bagi seorang anak niku terus bunti. Terima kasih. Ini masih menarik juga ya dengan puasa anak tadi. Jadi kalau itu juga nanti terkait dengan sebagai mustahil tadi bahwa ketika anak puasa ini jangan sampai anak seperti tertekan, terpaksa. Ini memang tak boleh. Nanti mempengaruhi psikologis anak punya tadi. Anak akan merasa gara-gara ibu bapak dan seperti itu. Jadi jangan sampai. Sehingga harus betul-betul senang hati tadi, senang hati. Nah, ini berpengaruh sekali di lingkungan ternyata. Lingkungan seperti di lingkungan kami, yaitu ketika anak usia TKA itu orang tua sudah mendidik puasa Pak, tapi dia tadi sampai jam 9 dengan cara apa? Boleh minum, boleh makan, tapi tidak boleh sampai kelihatan kurang di dalam boleh di luar karena sehingga anak sudah tertanam juga pasti nggak boleh minum caranya karena ini kemudian ketika anak di TKB sampai itu tadi di KB misalkan sampai duhur. Kemudian kalau sudah kelas 1 itu sampai jam 2 misalkan. Nah kelas 2 itu sudah berapa 7 tahun ya, nah, itu sudah mulai dinakil untuk sampai ke sini. Nah dengan ini bagaimana dikasih uang 100.000 bagaimana insya Allah itu nanti anak akan senang. Jadi dengan tahapan-tahapan usaha seperti itu anak mesti bertemu dengan temannya. Kamu puasa sama, itu juga sampai jam jam. Ini senang hati Pak. Nanti anak-anak pasangan puasa itu jangan senang hati. Ini di lingkungan kami sudah berjalan. Saya melihat anak-anak juga senang Pak. Terutama juga malamnya terawih itu juga ada janjian. Kalau nanti bawa kembang api ya. Itu janjian ini juga termasuk buat keasikan tersendiri ya di bulan puasa. Jadi kita berbuat dengan catatan nanti dibatasi, tidak boleh ada yang ini tuh Pak. Jadi memang kemudian yang menahan diri
buka sembarangan atau di luar terus minum walaupun dia puasa harus di dalam rumah. Nah itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Karakter itu memang benar penting sekali sejak dini. Gegawa tekan gede nih. Terima kasih. Sedikit ini Bu Robiah tadi, Ibu menyampaikan bahwa faktor keluarga itu yang utama karakter anak. Di sini saya mau tanyakan, apabila dari keluarga sendiri itu tidak bisa memberikan pendidikan karakter, lah itu bagaimana kita sebagai masyarakat ya untuk bisa menumbuhkan agar anak-anak itu bisa mau berpuasa atau bisa membaca Quran dengan baik, agar besok ketika anak ini dewasa juga bisa menciptakan keluarga yang maslahah. Utamanya kan itu tadi dari orang tua, Mbak. Di sini orang tua itu banyak sekali yang orang tua itu tidak tahu kadang seperti itu untuk menanamkan karakter anak yang baik, terutama untuk keagamaan itu bagaimana caranya kita ya sebagai masyarakat. Terima kasih. Pernyataan yang bagus dan mungkin real ada ya, ada di masyarakat seperti itu sekali. Ada. Tetapi perlu kita ketahui bahwa hakikat pendidikan awal itu adalah dari rumah. Al-madrasatul ula, madrasatul ula itu adalah rumah. Yakni yang pertama adalah ibu, umi. Ya. Makanya ketika bayi cengar lahir itu kan sudah dialunkan kalimat Allah, kalimat ilahi dengan kata la ilaha illallah. Itu sebenarnya mengandung pendidikan. Dan kita tahu sudah dalam GS Luqman ya, dalam Quran surah Luqman itu yang pertama kan la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah termasuk dosa yang besar. Itu sebenarnya mengandung pendidikan bahwa yang pertama awal utama itu adalah keluarga. Tapi kalau pada kenyataannya nyun sewu, yang namanya pendidikan keluarga itu kan berbeda-beda. Ada cara keagamaannya kuat, bagus, tertata dari duriah keluarga yang sistem keluarganya bagus, tapi juga ada pemahaman dari keluarga yang nyun sewu karena bermacam-macam itu. Bagaimana dengan keadaan anak yang keluarganya, bahasanya, pendidikan agamanya kurang, sehingga penanaman puasanya salah satunya ini menjadi aspek utama pembicaraan pada kesempatan ini menjadi kurang. Otomatis saya yakin tadi yang disampaikan oleh Mbak Nia, setiap orang itu fitrahnya suci, nggak ada bayi lahir nggak suci, itu nggak ada. Yang salah siapa? Misalnya bayi dilahirkan dalam keadaan tidak baik misalnya, dengan beb ibunya yang bennya dalam tanda petik. Tapi kalau bayi itu fitrah suci, makanya tidak ada, artinya tidak ada kesalahan. Yang salah adalah orang tua. Makanya kembali yang pertama seharusnya adalah keluarga membentuk bagaimana, dan itu merupakan kewajiban yang utama ya keluarga sebenarnya. Kemudian yang kedua, makanya sekarang banyak TPA, TPQ itu harapannya keluarga yang ngajinya atau pendidikan agamanya dia belum bisa atau tidak bisa, atau dia belum mampu atau kurang mampu, makanya kemudian dingajeki dengan orang lain. Dan cucu Rasulullah sendiri tidak diajari sendiri oleh, tetapi mengundang guru ngaji. Makanya putra-putra kiai nggak ada, hampir jarang di Sinawone sendiri dingajeki sendiri, dititipkan ke pondok lain karena pendidikan yang ada di situ sebenarnya nilai-nilai pendidikannya juga banyak yang lain. Tapi kalau dididik sendiri nanti ada rasa manja dan lain sebagainya, artinya bukan kekerasan tapi penegasan, tegas itu nanti tidak ada. Maka jalan yang kedua adalah dingajeke, digurukan dengan orang lain yang bahasanya tahu tentang ilmunya. Makanya dia, anak itu saya yakin kok ada fitrah untuk meniru yang baik. Ya, teman saya kecuali di lingkungan yang kurang baik, tetapi saya yakin fitrah anak itu ada sesuatu, walaupun fitrah-fitrah yang lain itu ada yang karena virus
virus lingkungan, tapi pasti ada berapa persen anak itu untuk mengarah kepada hal yang baik, dan dia sifatnya meniru tadi, mendengar, meniru apa yang dilakukan oleh teman yang lain, kepingin seperti teman yang lain, walaupun dalam keluarga misalnya ayah ibunya maaf, ada mungkin yang tidak ngaji, tetapi dia kepingin kepada lihat anaknya kok bisa, saya nggak bisa, maka timbul banyak anak seperti itu. Sampai SMA saja banyak yang nggak bisa baca Quran. Lalu ngopo kan sebesar ini nggak bisa baca Quran? Ya Bu, nggak ada yang ngajar. Ya kalau SMA kok iso maca Quran, prihatin itu. Ya itu tidak hanya 1-2 banyak. Ya sekolah X itu banyak, itu menjadi keprihatinan besar. Sebenarnya dari keluarga, mungkin keluarga sibuk, maka dititipkan, dipasrahkan orang lain yang lebih paham tentang itu. Itu makanya pendidikan karakter itu sangat penting ya. Walaupun maaf orang tuanya dalam tanda petik karakternya bagus, tapi kalau dalam mendidik putranya karakternya kurang kuat, menjadi kurang baik, tidak berhasil. Iya. Kurang berhasil baik yang masalah yang kita harapkan makanya di sekolah cari solusi, dan pendidikan peradaban itu salah satunya akhlak itu termasuk karakter, dan sumbernya akhlak adalah Al-Quran. Wah itu sudah luar biasa ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim ya Pak Yai. Innaka la'ala. Terima kasih sekali. Terima kasih. Selanjutnya ini saling berhubungan sekali, ini dari kesehatan dan juga praktisi kesehatan, juga praktisi pendidik sekaligus bagian dari sisi anak yang kita bahas, bagaimana membentuk karakter seorang anak. Kemudian terakhir ini untuk tadi disampaikan dari sisi psikologi, anak itu dari usia fantasi kemudian masuk ke dunia kenyataan, dari fantasi ke kenyataan. Dongeng gimana? Dongeng kenyataan. Nah ini pertanyaan kami, bagaimana menyikapi ketika anak itu terbiasa dengan ideal, kemudian dari kata ibu tadi ada virus. Jadi kan itu berseberangan antara ideal si anak yang kita terima, kemudian ketika dia keluar ketemu teman-teman yang lain. Nah, kalau bahasanya ibu kan virus. Nah itu bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi perpindahan dari negeri dongeng ke negeri kenyataan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih. Menurut teori psikologis, kalau anak itu usia 3-7 tahun itu figurnya masih orang tua, father image atau mother image. Jadi idolanya dia adalah ibunya atau bapaknya. Maka kalau lagi cerita sama teman-temannya pasti bilang, kata bapakku kalau nggak sholat itu dosa, kata ibuku pasti seperti itu. Nggak mungkin kan kata temenku. Nah, jadi ciri-ciri anak usia 3-7 itu masih figurnya adalah orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya itu yang akan dia pamerkan pada teman-temannya. Bapakku, kata bapakku, besok kalau aku puasanya 30 hari, aku mau dapat uang 100.000 loh. Nah, kamu dapat nggak? Kamu dari orang tuamu dapat apa? Nah, seperti itu. Father image dan mother image itu masih terngiang-ngiang. Nah, beda lagi nanti kalau dia sudah mencapai usia 12 tahun ke atas, di mana dia sudah masuki masa remaja. Nah, kalau sudah masa remaja, dia akan berkurang tuh intensitas dengan orang tuanya. Di masa remaja ini dia akan lebih cenderung kepada teman sebayanya. Makanya dia nanti kalimatnya akan berbeda, tidak lagi kata ibuku tapi kata temanku seperti itu. Itu secara psikologi seperti itu, ya. Jadi kalau untuk menghadapi bagaimana supaya tidak terjadi kontaminasi atau pengaruh virus dari luar, nah kita lihat dia ada di posisi umur berapa. Kalau umur 3-7 tahun itu peran orang tua masih sangat sentral. Jadi pengaruh orang tua untuk mendidik dengan cara agama, moral dan sebagainya harus kita tingkatkan. Tapi kalau sudah umur 12 tahun ke atas itu memang masanya dia sudah malu. Bahkan kalau nyesal anak 12 tahun mau pergi, yuk ibunya, ibu ikut ya, ngapain sih ibu ikut? Aku malu gitu kan. Kalau anak usia 12 tahun.
Tapi kalau anak 3 sampai 7 tahun, misalnya ibu ikut yang, ayo bu ikut. Nah, malah dia lebih pede ketika kemana-mana ada ibunya atau ada bapaknya usia 3 sampai 7 tahun. Tapi kalau sudah 12 tahun ke atas, saya yakin malu kalau orang tuanya ikut. Karena memang masanya bukan lagi dekat dengan orang tua. Makanya nyun sewu, kalau bapak ibu nanti punya anak usia 12 tahun kok agak jauh dari kita, bukan berarti membenci dengan kita. Memang secara perkembangan dia itu sedang masa-masa sedang mencari teman sebaya, lagi seneng-senengnya belajar dengan komunitasnya. Jadi intensitas dengan orang tuanya bukan lagi yang utama. Makanya di umur 13 tahun orang tua harus bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah dan masyarakat. Karena yang bisa mengawasi kan nggak cuma orang tua, apalagi kalau orang tuanya bekerja, wanita karir, bapak karir. Lah anaknya sama siapa? Pembantunya. Kalau pembantunya bagus, kalau pembantunya ngajarnya nggak benar. Nah, makanya penting sekali ya kerjasama antara orang tua, pihak sekolah dan juga masyarakat. Orang tua harus tahu anaknya itu pergaulannya dengan siapa aja. Kita harus tahu, oh anakku dolane karo kayak anaknya sopo, kayak lingkungannya seperti apa, harus kita tahu. Nek perlu, karena ya tadi usia 12 tahun ke atas itu lebih cenderung sing diiyakan itu omongan temannya. Nek perlu kita lebih PDKT ke teman-temannya. Jadi nek mau menasihati anak usia 12 itu mental gitu Bu. Kalau kita nasihatin 12, Allah apa sih ibu dal gedes gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Nah caranya, solusinya menurut psikologi, kita PDKT dengan teman dekatnya, kita menyadarkannya lewat temannya. Jadi biar temannya yang ngandani, oh Bu kata temenku gini, oh ya padahal sini dari kita gitu kan. Nah, jadi karena memang usia 12 tahun udah nggak lagi dekat dengan orang tua, solusinya adalah kita lebih dekat dengan teman dekatnya. Jadi ini ada pesan apa-apa kita sampaikan ke temannya, suruh menyampaikan ke anak kita gitu. Terima kasih, mohon maaf. Sungguh sangat banyak sekali ilmunya. Terakhir untuk Pak Tahan menguatkan. Terima kasih. Waktu tinggal sedikit ya. Pertama saya melanjutkan tadi yang sudah dijelaskan bahwa ketika buka juga tidak boleh melebihi ukurannya begitu kan, porsinya gitu kan. Memang dalam hadis sendiri diriwayatkan bahwa tidak ada satu tempat, satu wadah yang penuh dengan sesuatu paling dibenci kecuali perut yang penuh dengan barang yang halal. Artinya dengan barang yang halal aja kalau perut ini dipenuhkan, itu Allah membencinya, Allah tidak menyukainya. Ya, jadi jangan mentang-mentang, oh saya tadi sudah lapar sekali ini, mumpung ada makanan saya tak makan yang puas-puasnya, hajar aja ini mumpung sudah. Itu memang ada di dalam hadis, jadi dikuatkan sekali untuk tidak berlebihan ketika makan, meskipun itu dari yang halal, karena Allah juga membencinya. Yang kedua tentang pendidikan tadi, sekalian tadi kan pendidikan seakan-akan yang perlu dididik itu anak-anak semua ya. Padahal kita juga perlu dididik. Yang mana dengan puasa ini, kalau puasa secara awam mungkin hanya sekedar menahan dari dahaga, menahan dari makan minum dan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi ada pendidikan yang lain untuk orang tua. Dengan puasa kita bisa yang seharusnya kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga kita menahan juga dari mulut untuk berbuat, untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, dari hati untuk berpikir sesuatu yang tidak baik, apalagi dari anggota badan ini. Jangan sampai anggota badan ini melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya menahan dari lapar dan dahaga saja, tapi kita juga harus menahan dari semua perbuatan yang bisa menjadikan dosa, yang kategorikan sebagai maksiat. Meskipun kita sebagai orang awam, ya, kalau orang awam itu memang puasanya adalah dari hanya sekedar ini tingkatan puasa ada 3. Puasanya orang awam hanya menahan dari lapar dan minum dan sesuatu yang membatalkan puasa secara syarak. Bagi yang khusus, ada tingkatan lebih atasnya khusus, itu menahan dari perbuatan-perbuatan dari anggota badan kita melakukan sesuatu yang haram. Yang lebih khusus lagi, puasa jangan sampai hati ini berpikir ataupun hati ini sampai punya niat untuk melakukan sesuatu yang haram. Niat saja tidak boleh, dan jangan sampai hati ini lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang yang khusus ini tidak zikir itu sudah termasuk satu dosa. Maka dia akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tingkatan beliau memang dengan tidak zikir sudah merasa berdosa, jadi akan menanamkan dalam diri kita untuk selalu ingat pada Allah bahwa semuanya nikmat yang kita terima adalah dari Allah, bahwa semua yang kita terima di dunia ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tarbiyah puasa pada orang-orang dewasa. Ya, ini sebagai penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa netizen dimanapun berada, obrolan kali ini sangat menarik sekali, tapi karena keterbatasan waktu sebenarnya ini kurang cukup ya. Masih banyak pakar. Masih banyak saja pertanyaannya. Mungkin besok kita pecah saja langsung ke kita bersama khusus untuk kesehatan, khusus hanya LP Ma'arif, dan juga ini praktisi keluarga ini, ibu-ibu. Wah, dia langsung praktisi keluarga. Kita enggak bisa gitu. Ngatan ya? Ya, saya ucapkan terima kasih sekali kepada seluruh narasumber pada sore hari ini. Semoga paparan dari para narasumber menjadikan kita tambah ilmunya, tambah manfaatnya, dan kita tambah keberkahannya dari Bapak Kiai semua. Mungkin dari kami sekian ya, banyak salah, banyak khilaf ketika kami menyampaikan, kami pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azan Apa singatan? Yang seperti di pasaran banyak ini kami jual dengan harga Rp4.000. Kemudian yang ini varian agak lumayan panjang, ini bisa didapatkan di pasaran dengan harga sekitar Rp7.000 sampai Rp8.000. Bagus sekali. Tentu saya kreatif sekali buat anak-anak muda Fatayat terutama. Perlu dicontoh ini.